Oke, saya lebar-lebarkan dikit supaya Anda punya kesegaran. Saya harus kembali kepada pohon pokoknya, yaitu Imam Mahdi. Nanti setelah ada bencana jagat raya yang terkenal dengan nama Ya'juj wa Ma'juj, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah tidak pernah memberitahukan siapa yang memberesinya nanti. Jadi puncak tragedi kehidupan di alam semesta, nanti akan ada solusi besar, dan solusinya siapa? Yaitu saudara tertua kita. Siapakah saudara tertua kita? Kan sudah saya omongkan tadi. Yang sulung siapa dari seluruh makhluk ini? Muhammad. Jadi Jibril sama Muhammad tua mana? Jadi Jibril pernah datang ke Muhammad. Terus Jibril lupa kalau dia itu, gara-gara dia malaikat, Muhammad pas jadi manusia. Terus dipikir Muhammad itu manusia benar. Terus dia kaget, kok kamu tidak takzim kepadaku wahai Muhammad, kata Jibril. Lah, lali sampean. Loh, saya lebih tua ya, sampean lalian nih. Gimana Jibril kok lupa? Loh iya ya, sampean ya Mbak Arep ya. Iya Mbak Arep aku, saudara sulung ya. Gitu loh. Ini untuk seger-segernya. Pokoknya nanti yang beresin terakhir ya itu ya Satrio Piningit yang sebenarnya. Karena sampai sekarang umat Islam tidak mengerti siapa sesungguhnya Muhammad SAW. Yang dia kenal hanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, Muhammad ponaane Abu Thalib, Muhammad bapakne Qasim, Muhammad morotuane Ali. Tapi kamu tidak pernah tahu Muhammad yang sejati. Kamu pikir dia manusia? Iya, dia berperan jadi manusia. Kamu pikir dunia ini hanya diisi kamu? Yang orang kayak kamu ini kan baru 7.000 tahun kok. Itu pun sekarang diperkecil sama Tuhan supaya banyak, supaya seger, supaya penduduknya banyak, populer. Dulu kan gede-gede, dulu gede banget lah. Nabi Nuh itu gede banget. Yafet itu yang mbahnya orang Sunda, orang Jawa, anaknya Nabi Nuh yang kedua. Itu juga gede, rambutnya agak keriting sedikit gitu. Oh, saya pernah ngopi bareng, Rek. Itu ya. Nanti apa yang tidak bisa dibereskan oleh Muhammad? Apa yang tidak bisa dibereskan oleh Rasulullah? Semua ini cuma dramanya Tuhan kok. Ini skenario loh. Kan gitu loh. Anda jangan terlalu serem-serem amat. Yang penting Anda manja dan cinta bener sama Allah. Dan kalau berdoa, nggak usah ngapalin doa. Karena yang bikin doa, kecuali doa dari Al-Quran dan Rasulullah, itu nggak apa-apa kamu tiru. Tapi kalau doa-doa yang bukan dari Allah dan Rasulullah, kamu jangan terlalu hafal-hafalkan. Jangan bangga kamu menghafal-hafalkan. Harus orisinal kamu. Tuhan, saya terlanjur janji nih sama istri saya nih. Aduh, jangan bikin malu aku dong. Ya Allah, aku ini ya Allah. Masa aku nggak pernah loh beliin apa-apa yang agak mahal istri saya. Kan saya cinta bener sama dia, dia juga setia sama aku. Ya Allah, masa sih nggak pernah bisa mau beliin kalung aja nggak bisa. Ya Allah, tolong dong, gitu loh. Caranya berdoa gitu. Ya tapi jangan keras-keras. Ntar kedengaran Pak RT dibalang kan. Ngawur gitu ya. Gitu Mas. Ya Allah, jangan permalukan aku. Saya kan sering pernah cerita tentang para wali ya. Yang pernah saya ceritain, ada seorang waliullah di Pambusuang di Sulawesi Selatan. Orang yang alim, orang yang pendiam, orang yang tidak punya pamrih keduniaan, orang yang mentidakkan materialisme sedemikian rupa sehingga dia diangkat oleh Raja Mandar untuk menjadi ulama sesepuh di sana. Dan supaya dia tidak diktator memilih seseorang langsung, maka pura-pura diadakan sayembara. Sayembaranya sederhana, rakyat dipanggil, raja kasih kotak yang ditutupi kain mandar. 3 calon ulama sesepuh ini disuruh menebak isinya kotak itu apa. Ulama pertama mengatakan isinya kain mandar. Rajanya senyum karena dia yang ngasih, di situ bukan kain mandar isinya. Calon yang kedua mengatakan badik. Raja agak
Kaget karena memang badik yang ditaruh raja di dalam kota itu. Nah yang ketiga ini imam yang kita omongkan ini, dia tahu isinya badik, tapi sudah terlanjur ditebak oleh calon kedua. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku dong. Kalau memang kau cinta sama aku, kalau memang engkau izinkan untuk memenuhi apa yang diidamkan oleh rakyat Mandar, jangan permalukan aku dong. Dia sudah terlanjur bilang badik, isinya badik. Kalau gitu tolong dong turutin apa yang aku omongkan nanti. Terus Allah, ya wis kono sakarepmu, gitu ya, gitu. Terus dia bilang kosong. Begitu dibuka ndak ada badiknya, ndak ada ganya, isinya kosong. Gitu loh mas, gitu. Jadi sama Allah itu bilang gitu, saya malu dong sama istri saya. Kalau engkau tidak mengabulkan berarti engkau mempermalukan aku di depan istriku, kan gitu. Agak maksa.